Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Hari ini kita akan kembali lagi belajar firman Kristus, firman yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemenangan, dan tentunya memberikan jaminan hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-40 sampai dengan 42. Hari ini kita akan melanjutkan tema di mana 2 minggu yang lalu saya pernah menyampaikan tentang Yesus membawa pemisahan. Dan kita tahu bahwa hari-hari ini masa penampian terus terjadi, bahwa murid-murid pengikut Kristus akan dipisahkan dari cara hidup dunia ini, sehingga kalimat eklesia, artinya gereja Tuhan, dipanggil keluar dari cara hidup dunia yang jahat. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai pengikut Kristus kita semakin menyadari tantangan, ujian, cobaan, godaan tidak semakin mudah, semakin kuat. Dan kita juga memerlukan iman yang kuat. Bagaimana kita bisa mendapatkan iman yang kuat kalau kita tidak mendengar firman Kristus? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, dengan senantiasa setia mengiring Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Satu ayat ini saja Bapak Ibu Saudaraku, jika kita mau sungguh-sungguh merenungkan, ada satu makna yang sangat dalam. Ada hal yang istimewa bagi kita sebagai pengikut Kristus. Di samping kita dipisahkan, ya, di planning oleh Tuhan untuk masuk dalam kerajaannya yang mulia dan yang kekal. Selama kita tinggal di dunia ini, kita juga mendapatkan satu label, yaitu hak istimewa. Apa itu hak istimewa? Mari kita akan ulangi lagi ayat ini. Barang siapa menyambut kamu berbicara tentang kita sebagai pengikut Kristus, ia menyambut aku, kata Yesus. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Di sini ada satu hal yang perlu kita cermati. Tidak semua orang bisa memahami dan mau menerima kebenaran ini. Karena antara pribadi kita sebagai orang-orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan, dia akan menyatu dengan pribadi Yesus Kristus. Dan ketika mereka yang percaya kepada Yesus menyatu dengan pribadi Yesus, mereka juga bersatu dengan Allah, Sang Bapa, Pencipta alam semesta ini. Hal ini tidak mudah bagi mereka yang belum percaya. Tapi hari ini bagi mereka yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan mereka percaya akan firman Kristus, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan jika hari ini kita rindu, memiliki kerinduan yang besar, mencari kebenaran tentang kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus, maka kita akan ditambahkan, yaitu pengertian, yaitu hikmat, pemahaman kebenaran tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Amin Bapak Saudaraku, luar biasa. Tema kali ini akan saya beri judul keistimewaan pengikut Kristus. Kenapa kita mendapatkan keistimewaan sebagai pengikut Kristus? Karena di sini kita lihat bahwa barang siapa menyambut kamu, menyambut kita, ia menyambut Yesus. Dan barang siapa menyambut aku, kata Yesus, ia juga menyambut dia yang mengutus aku. Ada satu hubungan. Ya, poin yang pertama, yang mengapa kita menjadi istimewa sebagai pengikut Kristus? Karena kita milik Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan Kristus di dalam kita. Dan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Mulia itu ada di dalam kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sehingga firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Kita sudah dibeli dan harganya telah lunas. Dosa kita diampuni, ditanggung oleh Yesus Kristus, ditebus oleh Yesus di atas kayu salib, sehingga dosa kita ini dihapuskan. Dan tubuh kita yang harusnya binasa, itu sudah bukan menjadi milik kita sendiri,
tapi juga sudah menjadi milik Tuhan. Sehingga kita sudah lunas. Kita milik Tuhan. Jadi ayat 40 ini memberikan pemahaman yang dalam bahwa kita ini sudah menjadi milik Kristus, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang istimewa. Amin. Jika kita benar-benar setia, jika kita benar-benar menjadi murid Tuhan, pengikut Tuhan yang setia sampai akhir. Kemudian di dalam 1 Korintus 7 ayat 23, ayat ini juga menegaskan kepada kita, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ya, hampir sama dengan ayat yang sebelumnya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Maksudnya supaya kita tetap menjadi hamba Tuhan. Walaupun dalam dunia ini kita ikut orang, kita bekerja ikut ada mandor, ada pimpinan, ada atasan. Kita harus hidup tetap menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Sehingga di sini berbicara tentang bagaimana kita menjadi teladan yang baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Memang kita ada yang kerja ikut orang, kita harus menjadi teladan, menjadi berkat. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Namun dalam seluruh kehidupan kita, sebagai pengikut Kristus, kita harus tetap menjadi hamba Tuhan. Sehingga kalau saya mau sebut, kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Ada yang mau menjadi hamba setan? Tentunya tidak. Kita semua harus menjadi hamba-hamba Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya selalu berdoa supaya kita dalam kehidupan perjalanan iman kita tetap setia. Melakukan hal-hal yang mungkin nampaknya kecil, yang mungkin tidak berguna, atau yang nampaknya dianggap orang sepele. Tapi jika hal itu untuk memuliakan nama Tuhan, mari kita lakukan dengan setia. Karena upah setiap orang itu masing-masing nanti di surga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ini poin pertama. Mengapa kita mendapat keistimewaan sebagai pengikut Kristus? Karena kita memang adalah milik Kristus dan Kristus di dalam kita. Sehingga Yesus berkata, barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Ada satu hubungan yang kuat dalam perjalanan hidup kita ini. Ya, mari kita akan melihat Roma pasal 13 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi ketika kita menjadi milik Kristus, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam Roma ini mengingatkan, kenakanlah senantiasa Tuhan Yesus Kristus sebagai apa? Perlengkapan senjata terang. Minggu lalu kita belajar bagaimana Yesus memancarkan wajahnya seperti matahari, tapi lebih terang, ya, tidak menyilaukan tapi membuat bahagia. Di sini berbicara juga sebagai pengikut Kristus, kita diminta untuk menjadi terang. Bagaimana orang-orang di sekitar kita merasakan bahagia dengan keberadaan kita. Amin. Apakah saudara merasakan orang-orang yang percaya kepada Yesus, saudara-saudara kita, dengan keberadaan mereka kita merasakan kebahagiaan? Atau sudahkah diri kita ini membawa damai, membawa kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, masyarakat, di teman-teman, dengan sahabat kita? Ini yang menjadi perenungan kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Roma 13 ayat 14 ini memberikan satu tekanan supaya kita mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata, ya, terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ketika kita dihadapkan oleh tekanan hidup, kita mau emosi, kita mau marah-marah, bahkan mungkin kita mau memukul. Ketika kita ingat Yesus, kita mengenakan Yesus, maka emosi itu bisa terkendali. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau melakukan hal yang tidak benar, melakukan perbuatan dosa, ketika kita mengenakan Kristus, Kristus kita kenakan, ya, maka segala niat jahat itu akan dilenyapkan. Segala hal yang gelap, segala hal yang kotor, yang najis, yang tidak benar,
itu akan dilenyapkan ketika Kristus kita kenakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga benih ilahi yang tertanam dalam hidup kita itu akan tumbuh. Benih ilahi adalah karakter, ya, tabiat daripada pribadi Allah sendiri yang tumbuh dalam hidup kita. Sehingga karakter Kristus terpancar dalam hidup kita. Ini satu hal yang secara logika saya yakin kita bisa memahami hal ini. Ya, karena karakter manusia itu pada dasarnya jahat. Cenderung ingin berbuat dosa. Namun ketika kita mengenal pribadi Kristus, kita memahami Dia sebagai kebenaran, maka hidup kita akan diubahkan. Bahkan dikatakan dibaharui dari hari ke hari. Semakin berkenan, semakin mulia, dan sempurna di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Jadi satu ayat ini mengandung makna yang sangat dalam, di mana ketika orang menyambut kita sebagai pengikut Kristus, dia juga akan menyambut Yesus Kristus, bahkan menyambut Sang Bapa, pribadi Allah yang esa itu, di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Ini yang Tuhan rindukan sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Ini yang Tuhan inginkan dalam setiap kita, gereja Tuhan, tubuh Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga mengenakan Kristus itu adalah satu kewajiban. Kapan manusia bisa jatuh? Ketika dia tidak mengenakan jubah kebenaran. Mereka mengenakan keinginannya sendiri. Mengenakan jubah keinginannya sendiri. Keangkuhan hati. Sehingga Kristus hanya tergantung. Ya, ibarat ketika Yesus dan murid-muridnya di perahu, ya, mereka mengalami ketakutan. Mereka tidak membangunkan Yesus karena mereka takut. Atau mereka takut salah. Sehingga kapal itu semakin goyang, mereka semakin takut. Yesus tidur. Apakah Yesus tidak tahu kondisi itu? Saya yakin Tuhan tahu. Namun mereka diuji sejauh mana mereka percaya kepada Dia dan mau melibatkan Tuhan, membangunkan Yesus dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai pengikut Kristus kita harus senantiasa melibatkan Tuhan. Kita harus berdoa. Ya, ketika ada seorang yang ketika dia pulang larut malam, mobilnya dilempar oleh batu, dan mereka tahu ini adalah ada modus niat jahat orang-orang yang ingin mencelakakan. Dan ketika mereka menyadari, ternyata mereka ketika berangkat, mereka lupa berdoa, melibatkan Tuhan. Dan akhirnya mereka berdoa, dan puji Tuhan mereka selamat sampai di rumah. Walaupun kaca mobilnya pecah. Bapak Ibu Saudaraku, hal yang sepele, hal yang kecil ini dalam kehidupan kita, seringkali kita mengalami. Mari kita libatkan setiap hari pribadi Tuhan. Apa yang maunya Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa kita adalah milik Tuhan. Jika kita meyakini kita adalah milik Tuhan, maka kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kapan manusia gagal? Ketika mereka mengandalkan dirinya sendiri. Ketika manusia mengandalkan kepintarannya sendiri. Kehebatannya sendiri. Banyak manusia-manusia yang jatuh, menyombongkan diri, dan mereka binasa oleh karena keangkuhan hati. Tapi berbahagialah hari ini jika kita diingatkan oleh firman Tuhan. Mari kita libatkan Tuhan dalam segala hal. Maka kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Amin, Bapak Saudaraku. Sehingga kenakanlah Kristus sebagai perlengkapan terang untuk melawan kegelapan. Karena dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia semakin gelap. Dan kita yang masih tinggal di bumi ini, kita harus melekat kepada sumber terang itu. Pribadi Allah di dalam Yesus Kristus. Luar biasa. Kemudian kita akan melihat di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 27. Ini hampir mirip dengan Roma pasal yang ke-13 ayat 14 tadi, Bapak Saudara. Ya, dikatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi kita sebagai pengikut Kristus mendapatkan keistimewaan. Ya, dikatakan karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Lahir baru. Lahir baru di sini maksudnya hidup kita berjalan dengan Kristus, bukan dengan pengertian kita sendiri. Ya, sehingga Amsal mengingatkan kepada kita, janganlah kamu bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sehingga kita bisa jatuh, rawan jatuh, bahkan bisa gagal. Karena dengan pengertian kita
sendiri. Galatia 3 ayat 27 ini mengingatkan, ketika kita terima Yesus, menjadi murid Yesus, kita harus mengenakan Kristus setiap hari. Sehingga pikiran Kristus, ya, Paulus berkata, kenakanlah pikiran Kristus untuk kita bisa menjadi orang-orang yang berhasil. Di sana kita diajar untuk apa? Lemah lembut dan rendah hati. Di sana kita juga belajar untuk menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak mudah. Karena Kristus selalu ada. Rohnya yang kudus yang selalu berbicara, mengingatkan, menegur, dan menasihati kita dengan lembut. Ini Bapak Ibu Saudara, bedanya kita sebagai pengikut Kristus. Kita bisa dikendalikan oleh Tuhan. Amin. Banyak orang-orang yang tidak bisa dikendalikan. Bahkan sampai kerasukan setan. Karena memang hidupnya dia jauh dari kebenaran. Jauh dari pribadi Allah. Dan banyak orang-orang yang disembuhkan dari kerasukan setan. Oleh kuasa nama Yesus. Nama yang penuh kuasa. Tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita beroleh keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga melalui ayat 40 ini ada satu kandungan yang dalam. Ya, kita adalah orang-orang yang istimewa. Jangan lupa, saudara dan saya adalah orang-orang yang istimewa. Barang siapa menyambut saudara dan saya, ia menyambut Yesus. Dan barang siapa menyambut Yesus, ia menyambut Dia yang mengutus Yesus. Ini satu ungkapan kita itu sama ya dengan yang Yesus alami. Maksudnya apa? Ketika Yesus dia hidup di dunia, dia melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita sebagai pengikutnya, mau tidak mau kita melakukan kehendak Bapa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini satu makna yang sangat dalam kalau kita mau merenungkan lebih dalam lagi. Dan bersyukur hikmat Tuhan selalu memberikan kita pencerahan untuk kita semakin yakin bagaimana kita memiliki iman kepada Yesus sebagai satu-satunya hikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Supaya manusia, mereka yang memahami, mereka yang mendalami, mereka yang belajar tentang kebenaran dan mencari kebenaran di dalam Yesus, mereka tidak akan kecewa, melainkan mereka akan beroleh hidup yang sesungguhnya. Amin Bapak Saudaraku. Kemudian poin yang kedua, ya mengapa kita mendapat keistimewaan sebagai pengikut Kristus? Ya, karena di sana kita juga akan menerima upah. Mari kita akan baca ayat 41-42. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dari ayat 41 ini saja kita bisa melihat. Ya, dikatakan barang siapa menyambut seorang nabi. Ungkapan ini berbicara tentang barang siapa yang menyambut Yesus sebagai nabi. Kita tahu jabatan Yesus sebagai apa saja Bapak Ibu Saudara. Ya, dia sebagai guru, dia sebagai gembala, dia juga nabi, dia juga imam dan raja. Luar biasa. 5 jabatan ini dikenakan Yesus dan dia memang layak untuk itu. Sehingga ketika kita menyambut Yesus, kita akan mendapatkan upah. Ya, jika kita menyambut Dia sebagai nabi, kita akan mendapatkan upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ketika hidup kita sebagai pengikut Kristus, hidup di dalam pimpinan Tuhan, dan kita semakin hari dibenarkan. Barang siapa yang menyambut kita, ya ini satu hal yang istimewa. Mereka akan menerima upahnya. Bapak Ibu Saudaraku, hal ini berbicara tentang bagaimana kita sebagai pengikut Kristus yang mengabdi kepada kebenaran. Kita disambut oleh orang dan mereka akan menerima upahnya. Maksudnya ketika kita menyambut pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang memang hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam takut akan Tuhan, mereka akan menerima upah sebagai nabi dan sebagai orang benar. Banyak orang yang mengaku dirinya nabi. Ya, namun zaman sekarang banyak juga nabi-nabi palsu. Sebagai pengikut Kristus, kita juga harus bisa betul-betul cermat, betul-betul melihat
sejauh mana setiap pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya mereka melayani Tuhan dengan segenap hati. Dan jika kita menyambut mereka dengan benar, dengan sukacita, dengan kerelaan, mereka akan mendapatkan upahnya. Ini berbicara tentang bagaimana kita menghargai, menghormati mereka-mereka yang ditunjuk, dipakai oleh Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan. Untuk kita juga bisa menerima berkat dari mereka. Ya, walaupun juga banyak mereka yang menjadi hamba-hamba palsu, menjadi nabi-nabi palsu. Mereka melayani Tuhan dengan orientasi motivasi yang sangat jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Dan banyak mereka yang juga mengalami kegagalan ketika mereka melayani Tuhan dengan motivasi yang salah. Di sini kita sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus pun, kita diminta untuk lebih betul-betul bisa menilai. Ya, karena kita sampai hari ini masih membutuhkan hamba-hamba Tuhan sebagai juru bicara Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan jangan sampai kita juga mengikuti nabi-nabi palsu atau hamba-hamba Tuhan yang sesat. Mereka dikuasai oleh keinginan dunia ini. Dan memang banyak nabi palsu dan hamba-hamba Tuhan palsu. Namun semuanya itu akan diuji. Sejauh mana mereka tetap setia kepada kebenaran. Karena firman Tuhan sendiri yang akan menjadi hakim. Firman Tuhan sendiri yang akan menyeleksi kehidupan setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Bagaimana mereka tetap mau tinggal dalam kebenaran atau mau keluar dari kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, di sini kita diminta untuk lebih berhikmat. Ya, karena sampai hari ini kita masih membutuhkan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan. Oleh sebab itu, kita juga perlu berdoa bagi mereka yang melayani Tuhan sampai hari ini, yang Tuhan pakai sampai hari ini, supaya mereka tetap fokus kepada panggilannya, tidak melenceng. Dan yang penting, Bapak Saudara, kita sebagai pengikut Kristus harus saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menjaga, saling menguatkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Ya, jadi bagaimana berkat Tuhan akan dicurahkan melalui hamba-hambanya, pelayan-pelayan Tuhan. Ketika kita menyambut pelayan-pelayan Tuhan, dikatakan menyambut seorang nabi, dia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Karena hidup kita menuju kepada kebenaran. Sehingga dalam hal ini, mari kita semakin hari hidup di dalam kebenaran. Kemudian yang selanjutnya ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ini ada kalimat memberi air sejuk. Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya merenungkan ini, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, yang kecil di antara pengikut Yesus. Kata kecil ini bisa diartikan banyak. Orang yang paling hina, orang yang paling kecil diberi air, maka orang yang memberi air sejuk itu tidak akan kehilangan upahnya. Mari kita juga akan belajar memberi. Memberi ini adalah gaya hidup Tuhan. Baik memberikan pertolongan, memberikan anugerah. Yang istimewa adalah memberikan pengampunan bagi mereka yang bersalah. Sehingga Daud dalam Mazmur pasal 32, berbagailah mereka yang berdosa, namun kesalahannya tidak diingat lagi. Bapak Ibu Saudaraku, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Kita mendapat perlakuan yang istimewa sebagai pengikut Kristus. Walaupun banyak orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, namun hidupnya juga tidak benar, atau hidup dalam ketidakbenaran, hidup dalam kebejatan, hidup dalam dosa. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan, supaya kita menggunakan hak istimewa atau keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita ini dengan takut akan Tuhan. Sehingga ada firman Tuhan mengatakan Matius 7 ayat 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus
kepada anjing, ini berbicara tentang hidup yang sudah dikuduskan oleh penebusan Kristus. Kepada anjing dosa, berbicara tentang hawa nafsu dosa, ya. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mari kita jaga hidup kita ini, yang sudah mendapatkan hak istimewa. Kita di hadapan Tuhan sebagai pengikut Yesus, kita mendapatkan hak istimewa atau mendapatkan keistimewaan. Karena Yesus di dalam kita. Jaga hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini sangat penting untuk kita pahami. Sehingga Lukas 10 ayat 16 mengatakan, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, kata Yesus. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Ayat ini disampaikan untuk kita betul-betul memahami bahwa hidup kita ini adalah istimewa. Karena kita berjalan bersama Yesus. Karena kita milik Yesus. Apa yang kita lakukan dalam nama Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga dua hal ini harus kita pahami benar-benar. Mengapa kita menjadi istimewa di hadapan Tuhan sebagai pengikut Kristus? Karena kita milik Kristus. Dan Kristus di dalam kita. Dan karena kita juga akan menerima upah. Upah yang sangat besar. Yaitu tinggal bersama dengan Dia. Amin, Bapak Saudaraku. Bila renungan hari ini mengingatkan kita semua untuk kita benar-benar menjadi pengikut Kristus yang setia. Ya, sehingga Paulus di dalam Roma 14 ayat 8 mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara mau jadi milik siapa? Jika kita mau menjadi milik Kristus, mari kita hidupi firman Kristus ini. Firman yang menyelamatkan, firman yang memberikan jaminan. Baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Tetap semangat dan tetap setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami percaya firman-Mu berbicara kepada kami. Untuk kami menjadi pengikut-pengikut yang setia. Karena kami tahu ini adalah istimewa bagi setiap kami. Pengikut-pengikut Kristus. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tidak sekedar menyatakan firman-Mu, namun Engkau tinggal di dalam hidup kami. Karena kami adalah milik-Mu. Semakin Engkau kuduskan kami dengan firman. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Kami percaya hari ini kuasa-Mu bekerja. Yang sakit disembuhkan, yang susah dibukan, yang lemah dikuatkan. Dimanapun firman Tuhan hari ini diberitakan, bila menjadi dampak bagi mereka yang belum percaya, yang terus mencari kebenaran, yang terus mencari kerajaan Allah yang benar. Hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus saja ada kemenangan, ada kebenaran, ada kedamaian. Karena kerajaan-Mu Tuhan, hanya ada damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang sudah mendengar firman. Kuduskan kami semua dengan firman. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.